Qala jawablah Musa. Dan gimana Musa? Aku dhisik apa kowe dhisik? Saya dulu atau dulu? Maka Musa jawab, silakan dulu, lemparkanlah alku, silakan main dulu, permainkan dulu, alku, lemparkan. Ini kata amar, perintah sama fi'il. Tapi falamma alqu, ini fi'il mati, ketika mereka sudah melemparkan melemparkan sihirnya, tali dan tongkatnya. Jadi mereka membuat tali dan tongkat, karena sihir itu tali untuk memainkan, tongkatnya untuk menjadi ular, dipermainkan. Ketika mereka sudah melemparkan, saharu, mereka menipu, menyulap, sihir, mensihir ayunan nas, mata manusia. Jadi misalnya betul-betul jadi ular, dan jadi ular yang sangat besar. Penontonnya itu ada 30.000-an di lapangan terbuka. Bayangkan, semua takut semua karena itu seperti gunung. Jadi ular itu karena pemainnya itu ada ribuan, yang menjadi tukang sihirnya itu sehingga orang ular yang menjalankan orang takut semua. Betul-betul mengaku wastarhabu, dan mereka membuat takut kepada orang-orang yang menonton. Semua takut pada yang nonton siapa? Fir'aun, menteri-menteri, perdana menteri, terus siapa tadi? Yang akan calon-calon menteri, calon-calon DPR, calon-calon BUMN, komisioner, semua nonton semua. Mereka takut semua. Wajahu, dan mereka memang mendatangkan bisikrin dengan sikir adimen yang hebat, yang luar biasa, dipersiapkan betul-betul agar menang. Kalau menang mendapat posisi. Ini istilah sekarang, mendapat posisi kalau memang bisa menang. Mereka menyulap, mata orang bisa berubah, halusinasinya bisa berubah betul-betul seperti ular yang luar biasa, yang mengagumkan, luar biasa. Orang kabeh semua terjemah hebat tenan. Iki mesti Musa mesti kalah. Mungkin sebenarnya kalah. Ini yang nanti dipahami. Cerita ini seperti sinetron. Sinetron kan bagus. Kemudian maka Nabi Musa dibisi kalau Gusti Allah. Wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Wa auhayna ila Musa an alqi asak dan kami beri wahyu. Yang beri wahyu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa ya ketir-ketir, hebat tenan, jatuh takut. Ila Musa, kepada Nabi Musa. Di ayat yang lain, jangan takut. An alqi, Allah beri visian, lemparkan asoka tongkat. Alqi, lemparkan asoka tongkat. Karena wakaf disebut mat aridi, asok panjang, namanya mat aridi, boleh dibaca panjang. Faidah, tiba-tiba dia tongkat itu, nah di ayat lain kan sudah berubah menjadi ular yang besar sekali. Dia tongkat itu talqafu, menelan. Nah, wong Jawa katanya apa?
menelan, makan. Tapi orang Jawa itu tidak bisa minum pil di sana. Ya Pak Reza, jangan kaget, orang Jawa itu tidak bisa minum pil, tapi bisanya nguntal. Talqafu menelan. Siapa yang menelan? Tongkat yang jadi ular itu. Langsung busuk semua tali-tali dan tongkat milik tukang sihir itu hilang semua, dimakan oleh tongkat itu yang sudah menjadi ular. Coba mesti langsung takut, wah ini bukan main, ini bukan sembarangan, ini mesti tidak sebaiknya dewi. Langsung nanti dijelaskan. Ma yapikun, apa yang mereka dustakan, apa yang mereka pertontonkan. Karena pertontonan sihir itu dusta, maka dikata yapikun itu dusta, pendustaan. Jadi orang tukang sihir adalah tukang dusta. Maka kita tidak boleh menjadi tukang sihir. Kalau tukang sihir itu menipu biasanya. Contohnya dengan sakit tenggorokan, pundaknya dengan diserot keluar jarum, keluar batu, bayang itu ciri khas itu sihir. Jadi dengan terus langsung sopo ya, sopo sing serik karo kultur hilang. Aku pengenane bertengkar dengan Pak Marsudi, mesti segala aku Pak Marsudi, sehingga menjadi seudon kepada orang lain. Maka kita tidak boleh berobat dengan cara sihir, pasti akan mencari sisi oleh musuh dengan orang lain. Dan kita tidak boleh melakukan sihir dengan tipu-tipu seperti itu. Banyak orang yang seperti itu. Haram kita belajar sihir, walaupun ada yang belajar itu haram. Ini yang harus dipahami. Nah, kondisi seperti itulah Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang dengan sumpahnya mengaku sebagai diktator, sampai mengaku sebagai Tuhan. Siapa yang mendorong itu? Mesti anak buahnya, menteri-menterinya, orang istana yang membuat Fir'aun sampai menyombongkan diri sebagai Tuhan. Yang harus dipahami, jadi seorang pimpinan bisa timbul ke songkat seperti itu karena pola dari lingkarannya atau anak buahnya yang membuat jadi berlebihan. Belum biasanya kan pecah gesang derek panjangnya. Kadang hidup mati itu dari Allah. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Lagi. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa'a, maka tetaplah al-haqqu, kebenaran, yang benar tetap jaya. Tetaplah atau nyatalah al-haqqu, kebenaran, batal dan kosong, batal, tidak ada nilainya. Maka ya'malun, apa yang mereka kerjakan, tidak ada apa-apanya. Termasuk yudayu susunan bahasa-bahasa puisi atau bahasa yang indah-indah yang ditampilkan orang itu dibandingkan Quran tidak ada apa-apanya. Sampai sekarang ahli syair, ahli bahasa Arab yang luar biasa tidak bisa menyusun susunan bahasa seperti Al-Quran sampai kapanpun. Nah, ini maksud para ulama dulu, ulama Islam, Quran diterjemahkan itu biar yang tidak bisa, tapi ternyata dibaca oleh agama lain malah dipelintir. Coba bayangkan, dari mereka seperti siapa tuh Muhammad Kece dan lain sebagainya, dipelintir Al-Quran, semua dipelintir seperti ihdinas siratal mustaqim. Berarti orang Islam itu tidak mendapat petunjuk, maka minta petunjuk terus karena tersesat. Coba bayangkan.
mengatakan Muhammad itu orang tersesat. Mengapa kita ikuti? Wa wajadaka dhallan pada, coba gara-gara diterjemahkan mereka membaca terjemah terus menghina, mengejek kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tidak tahu susunan bahasa seperti itu, tidak seperti bahasa Indonesia. Lebih indah kata-kata iya karena budu yang saja mengandung makna bahwa didahulukan maf'ul bihnya, objeknya daripada kata kerja itu punya maksud bahwa istimewa. Hanya walaupun artinya aku menyembah kepadamu dan aku datang, tapi didahulukan itu mengandung makna bahwa hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Mengandung makna yang sangat dalam itu bahasa Arab seperti itu. Namun ya sekali lagi maksud hati dari para ulama menerjemahkan batu agar mereka paham terhadap Al-Quran ternyata diambil oleh orang-orang yang tidak senang khususnya agama lain untuk membuli atau merendahkan Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad menjadi sasaran karena pernah ada dalam surat ada surat jin. Nabi pernah sholat ada jin yang ikut makmum, maka dikatakan Muhammad itu kandang jin, bukan untuk manusia. Coba bayangkan itulah, maka kita perlu ngaji, ada ngerti asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran dan lain sebagainya. Fahulibu hunalika wanqalabu sahirin. Monggo. Fahulibu hunalika wanqalabu sahirin. Lagi. Fahulibu hunalika wanqalabu sahirin. Fahulibu, maka mereka tukang-tukang sihir itu dikalahkan. Kalah ya, bahasanya dikalahkan, kalah, kalahkan, dikalahkan, merasa kalah. Hunalika di tempat itu, di tempat pertemuan itu langsung mereka itu betul-betul bertekuk lutut, merasa kalah. Waqalabu, dan mereka kembali sahirin menjadi hina. Asalnya kamu menjadi tokoh yang diandalkan oleh raja, menjadi orangnya raja akan mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Sebetulnya kan diberi jamuan makan yang enak-enak gitu, biar nanti semangat dan pede. Ternyata begitu menghadapi Nabi Musa, Nabi Musa langsung semuanya tidak ada bekasnya. Sebab tali tongkat yang sekian banyaknya hilang, tidak ada bekasnya, ditelan oleh tongkatnya Musa. Kalau ada bekasnya terus terserahkan mungkin tidak apa-apa, tapi hilang sama sekali. Ini luar biasa sekali. Inilah kehebatan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa terkenal orang yang ahli orang yang gagah, pemberani dan ahli perang. Sehingga Nabi Musa banyak cerita dalam Al-Quran itu, nama Nabi Musa disebutkan ada 150 kali, tapi Nabi Muhammad hanya 4 kali. Ini kan luar biasa. Nabi Muhammad disebutkan 4 kali, tapi nama Nabi Musa sampai 150 kali disebutkan bolak-balik Nabi Musa, karena contoh yang paling dekat adalah Nabi Musa. Nabi Isa contohnya kurang menarik karena hanya apalagi beliau tidak mengalami perang, tidak menghadapi umatnya yang brutal, menghadapi kepala negara yang luar biasa, hanya ajak-ajak saja. Maka tidak begitu banyak ceritanya, yang paling banyak yaitu tentang Nabi Musa. Di hampir semua surat ada cerita tentang Nabi Musa, surat-surat yang panjang. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Monggo. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Ulangi. Wa ulqiyas saharatu sajidin.
tukang-tukang sihir itu ulqiya jatuh tersungkur menjatuhkan diri sajidin dengan sujud, karena kondisi seperti itu langsung mereka deprok bertiarap nyembah-nyembah ning ngarepe Musa. Rumangsa ini orang sebaiknya dewi luar biasa, tidak bisa tidak masuk akal. Kami belajar sihir sejak muda sampai sekarang terkenal kepandaiannya, tapi ternyata menghadapi tongkatnya Nabi Musa kok seperti jari sekuku kecil, betul-betul luar biasa. Maka mereka bertiarap langsung deprok atau lumpuh habis tenaganya. Kenapa? Nah, kelemperet. Pak Arjal nggak tahu ya kelemperet. Pak Arjal tahu nggak kelemperet? Suatu tersungkur tidak bisa rano jayane. Nah, orang Jawa ngerti apa? Mata talent. Karena takut tidak punya tenaga itu namanya apa? Apa? Ono macan Melayu rasa malah jebrok namanya apa? Itulah kondisinya, itu kelemperek tadi seperti itu. Itulah luar biasa sekali kejadiannya. Maka karena sudah seperti itu kondisinya tidak bisa tidak, harus mengakui. Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Monggo. Qalu amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Ulangi. Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Qalu itu panjangnya 2 sampai 3 alif karena ketemu amanah. Qalu ada matnya wawu qalu, kemudian ketemu alif hidup amanah maka dipanjang 2 alif. Qalu mereka berkata sambil apa tiarap tadi sambil kelemperek mereka mengatakan amanah kami betul sadar beriman birabbil alamin pada Tuhan pemelihara alam. Betul-betul saya sekarang sadar bahwa hanya Allah lah yang memelihara alam, bukan Fir'aun lagi Tuhan kami. Tuhan kami adalah Tuhan pemelihara alam, yaitu Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Inilah cerita singkat tentang Nabi Musa. Banyak hampir setiap surat itu hampir ada ceritanya Nabi Musa, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang diurai sampai panjang sekali. Surat Tuhan dulu, surat Tuhan nanti juga ada, dan di surat-surat yang lain selalu ada tentang riwayat Nabi Musa. Karena yang paling dekat dengan apa itu, dengan Arab dan dekat kejadiannya dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka paling mudah cerita yang paling dekat, dan orang-orangnya yang punya kitabnya masih hidup semua menghadapi Nabi ketika berada di Madinah. Itulah riwayat tentang Nabi Musa yang sedikit kita pahami. Insya Allah kita dengan memahami seperti ini, seandainya ada mereka yang mengagung-agungkan Nabi Musa, ya wajar karena kejelasan itu, sehingga Nabi Musa dikenal dengan kalimullah, orang yang bicara langsung dengan Allah, dibicara langsung dengan Allah. Itulah Nabi Musa. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.